Tahu gak sih, literasi digital berasal dari kata Yunani, literus, yang berarti terpelajar atau pendidikan. Lalu digitalisasi mengubah pesan menjadi bentuk digital. Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan berpartisipasi aktif dalam teknologi digital. Ini penting untuk berinteraksi dan mengakses informasi online serta berpartisipasi dalam lingkungan digital. Literasi digital pada generasi Z memiliki dampak positif seperti akses luas ke sumber informasi, kreativitas digital, dan kolaborasi global. Namun, ada juga dampak negatif seperti kecanduan digital, penggantian interaksi secara langsung, dan risiko plagiarisme. Literasi digital membantu dalam adaptasi terhadap perubahan, memperbaiki kemampuan mencari referensi, dan meningkatkan kreativitas. Generasi Z yang memiliki literasi digital yang baik pastinya dapat menghadapi berbagai situasi dan memecahkan masalah dengan lebih baik. Tantangan literasi digital di Indonesia termasuk diantaranya ketidaksetaraan akses, kecanduan negatif, masalah etika, dan ketergantungan pada informasi online. Generasi Z perlu mengelola waktu, menetapkan prioritas, dan menggabungkan literasi digital dengan pembelajaran konvensional. Lalu bagaimana ya tanggapan generasi Z tentang hal ini? Dari aku sendiri, aku lebih milih prefer ke media digital. Kenapa? Walaupun misal ke distract sama notifikasi yang datang gitu, aku bakal tetap fokus ke apa yang aku lagi cari gitu kan. Jadi notifikasi itu aku bakal lihat, tapi aku abaikan dulu gitu. Jadi biar aku fokus ke apa yang mau aku cari, itu supaya aku menghemat waktu aku bisa ngelakuin hal-hal lainnya. Jadi nggak buang-buang waktu aku. Kalau aku juga lebih ke media digital. Nah, kalau misalkan ada notif-notif kayak gitu, emang kadang aku suka takut penting atau gimana. Tapi kalau misalkan emang gak penting, aku suka pakai jangan ganggu biar aku lebih fokus sama tugas-tugas aku. Kalau menurut aku dari mahasiswa, aku memilih keduanya karena dari konvensional dan digital memiliki dampak negatif dan dampak positifnya sendiri-sendiri. Tapi kalau untuk membaca, misalnya baca buku untuk develop diri sendiri, aku prefer untuk membaca konvensional atau buku karena aku merasa lebih fokus, lebih menyerap maksud dari buku tersebut. Tetapi kalau untuk mencari informasi atau mencari hal-hal yang memang harus dilakukan dengan cepat, aku memilih untuk digital karena ya kita dimanapun dan kapanpun bisa membuka digital, membuka HP kita untuk mencari suatu informasi. Penggunaan media digital untuk literasi pembelajaran itu untuk di era sekarang sudah baik ya, maksudnya kayak sangat membantu ya. Jadi kita bisa lebih mudah mengakses materi itu di mana saja dan kapan saja. Cuman dari adanya perkembangan ini juga pasti ada sisi negatifnya ya. Mungkin kalau dari saya sebagai asisten dosen itu melihat beberapa mahasiswa itu jadi kurang fokus ya untuk dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Karena kan kalau misalkan media yang digunakan itu gadget ya, gawai, biasanya terdistraksi gitu, jadi nggak fokus karena biasanya mereka lagi baca panduan, terus tahu-tahu ada notifikasi masuk, jadi mereka tuh kayak terganggu, jadinya ya udah tuh, jadinya harusnya mereka nggak mau akses jadi diakses kayak gitu. Dan itu yang menjadi menghambat sih, terutama biasanya kalau lagi di lab komputer seperti ini, itu kita biasa lagi menjelaskan tapi mereka ada yang ternyata lagi main game di komputer kayak gitu. Itu banyak sih, terus ada foto-foto juga. Mungkin ya itulah ya, kita juga nggak bisa nggak bisa menyalahi keadaan yang
Literasi digital sebetulnya kalau secara makna kata tentu secara sederhananya adalah melek teknologi digital gitu ya. Tapi kalau secara definisi umum tentu adalah serangkaian kecakapan, kemampuan dari individu terkait dengan digitalisasi gitu ya. Apakah medianya digital dan lain-lain. Juga lebih dalam lagi tentu terkait dengan informasi, bagaimana dengan adanya digitalisasi mereka menjadi tahu bagaimana mencari informasi yang benar, kemudian mengecek kebenaran informasi dan lain-lain. Selain itu kaitan dengan kita komunikasi digital, literasi digital juga kaitannya dengan ujung-ujungnya yaitu interaksi dengan pihak lain, kaitannya dengan pemanfaatan media digital. Jadi kalau disimpulkan literasi digital sebetulnya sederhananya ya melek digital gitu ya, tapi kalau secara detail kemampuan seseorang terkait dengan digitalisasi untuk nantinya mampu mengolah informasi dan berinteraksi berbasis digitalisasi. Dia punya dampak yang positif maupun juga dampak yang negatif ya. Kalau kita lihat misalnya dampak positifnya itu mahasiswa sekarang itu punya akses ke sumber informasinya lebih luas dibanding gen-gen sebelumnya. Teman-teman bisa mempelajari berbagai media pembelajaran, kemudian juga mengakses banyak jurnal, kemudian juga tutorial di video dan sebagainya dengan sangat mudah. Teman-teman juga sekarang kalau belajar itu dampak positifnya bisa lebih fleksibel kan ya, dimanapun, kapanpun, asal mau tadi, asal punya niatan yang baik, berpartisipasi secara produktif, itu teman-teman udah nggak usah lagi tergantung dengan siapa sumber belajarnya ya, karena setiap orang sekarang mampu belajar dimanapun dan kapanpun. Kemudian dampak positif lainnya teman-teman semuanya dari hadirnya gitu ya literasi digital pada Gen Z ini adalah kreativitas dan ekspresinya teman-teman ini sendiri sebetulnya lebih banyak tertantang karena teman-teman sendiri dengan hadirnya apalagi di kita gitu ya di komunikasi digital dan media, teman-teman bisa mengakses gambar, mengolahnya, membuat video, kemudian mengolah audio, dan tentu saja itu bisa dibuat untuk berbagai kebutuhan, untuk sosial media kah, vlogging, blogging, dan sebagainya. Dan yang terakhir, untuk dampak positifnya dari hadirnya literasi digital pada Gen Z ini adalah sangat memungkinkan teman-teman untuk kolaborasi digital dengan siapapun, dengan teman-teman yang tidak dikenal di berbagai belahan dunia manapun, asal teman-teman terhubung secara baik, ini akan lebih memudahkan. Namun, yang perlu diingat juga ada dampak negatifnya. Ada yang disebut dengan yang pertama itu ada gangguan, dan kalau dibilang itu ada ablasi digital. Ablasi digital itu kayak kecanduan. Teman-teman semuanya kalau nggak ngerem, maka teman-teman semuanya akan berpengaruh kepada kesehatan mentalnya gitu ya. Kemudian juga ketergantungan, apa-apa googling, apa-apa harus cari di TikTok, apa-apa harus tanya lewat media begitu ya, tanpa mengandalkan diri sendiri. Apalagi banyak AI sekarang yang sangat memudahkan kita ya dalam mengerjakan banyak tugas. Nah, ini juga yang sebetulnya tidak baik dalam literasi digital. Kemudian hal yang lain ada terkait dengan gaya pembelajaran yang berbeda. Ini yang kami rasakan gitu ya, tentunya dari sisi akademik menghadapi Gen Z begitu. Bahwa memang tidak bisa disalahkan, tapi cenderung akhirnya merasa bahwa kehadiran dosen, kehadiran asisten tidak lagi dibutuhkan karena teman-teman sudah tahu sendiri. Wah, dari penjelasan yang sudah kita dengar dari para ahlinya, kita dapat menyimpulkan nih teman-teman. Ternyata penerapan literasi digital perlu ditingkatkan lebih baik lagi agar kita sebagai pelajar dan generasi Z dapat memanfaatkan dampak positifnya dan meminimalisir dampak buruknya. Yuk, mari kita terapkan literasi digital bukan hanya pada edukasi saja, tapi dalam kehidupan sehari-hari juga.